Bab 496, Warisan di Qiyu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Garis-garis tinta berubah dan bermetamorfosis secara acak. Setelah waktu yang lama, garis-garis itu menetap dan membentuk peta medan. Di bagian tengah peta, ada tanah yang ditinggikan. Tidak ada tebing karena lerengnya sangat landai, ada bukaan yang menyerupai terowongan. Di tempat ini, dua kata ditunjukkan, di Qiyu. Di sekitar di Qiyu, ada rawa-rawa dan hutan, di sudut barat daya, ada sungai. Di bagian bawah peta, ada 4 garis, cahaya di tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum. Fang Yuan menggumamkannya tanpa suara, tetapi setelah waktu yang lama, dia tidak tahu apa yang dikatakannya. 1. Keempat baris ini seperti puisi, atau tidak. Kedengarannya seperti resep Gu, tetapi tidak mungkin. Tetapi Fang Yuan yakin tentang satu hal, keempat baris seperti teka-teki ini pasti petunjuk yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang lebih menakjubkan, setelah peta terbentuk beberapa saat, peta itu memudar dari lempengan batu berwarna abu-abu putih. Tak lama kemudian, lempengan batu di tangan Fang Yuan ini berubah menjadi putih, tak ada yang tersisa di atasnya. Namun, saat Fang Yuan memejamkan mata, ia dapat dengan mudah mengingat setiap detail pada peta ini, dengan sangat jelas. Ini bukanlah ingatannya yang luar biasa, melainkan ide melukis Gu. Sebuah ide melukis Gu pernah digunakan pada lempengan batu ini. Gu ini dapat berubah menjadi gambar pemandangan dan mengukir dirinya sendiri dalam ingatan seorang master Gu, sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Cahaya pemahaman melintas di mata Fang Yuan. Jelas, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang master Gu. Untuk menilai lempengan batu ini, Fang Yuan telah mengambil banyak gu sebening kristal, gu sinar matahari, gu sinar bulan, dari inventaris suku Ge. Baru saja, ia telah menggunakan cacing gu ini dan menyuntikkan esensi purbanya dengan terampil untuk mengujinya. Metode-metode ini adalah cara unik untuk menilai lempengan batu berwarna abu-abu putih. Pada akhirnya, metode-metode ini menjadi kunci untuk mengaktifkan rahasia lempengan batu ini. Gu Master yang menciptakan lempengan batu palsu ini tidak hanya menggunakan ide melukis Gu, ia juga menggunakan cacing Gu lainnya untuk membentuk efek ini. Ini adalah warisan dari seorang Gu Master, untuk menemukan pewarisnya, ia menghabiskan banyak usaha. Fang Yuan tersenyum, berpikir bahwa dalam situasi seperti itu, ia memperoleh petunjuk tentang warisan seorang Gu Master. Warisan adalah salah satu identitas budaya dunia ini. Baik Gu Master yang saleh maupun yang jahat, mereka akan memilih untuk menciptakan warisan, untuk meninggalkan jejak yang unik bagi mereka di dunia ini. Meskipun ia beruntung menerima petunjuk tentang warisan ini, Fang Yuan tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Dalam 500 tahun sebelumnya, dia telah menghadapi banyak situasi seperti itu, dia sudah terbiasa dengan itu. Kebanyakan Master Gu akan meninggalkan warisan mereka. Oleh karena itu, warisan selalu dalam jumlah yang banyak. Ada warisan Gu Immortal, warisan Master Gu peringkat 4 atau peringkat 5, ini adalah yang benar-benar berharga. Tetapi ada juga banyak warisan peringkat 2 atau 3, bahkan yang dibuat oleh Master Gu peringkat 1. Dengan berlalunya waktu dan bencana alam atau buatan manusia, banyak Master Gu seringkali kecewa ketika menjelajahi warisan. Beberapa warisan telah hancur sejak lama, yang lain sudah diambil pada saat seseorang menemukannya. Untuk beberapa warisan, itu adalah warisan iblis, jebakan yang dibuat oleh seseorang dengan cermat, para Master Gu yang mentalnya bengkok yang ingin membalas dendam pada dunia sebelum mati. Aku terlalu sibuk. Sekarang, aku tidak bisa meninggalkan rencanaku untuk warisan yang tidak jelas seperti itu. Selain itu, hanya dengan peta ini, di mana aku akan menemukan tempat di Qiyu itu. Mendapatkan peta warisan di Qiyu hanyalah kecelakaan kecil, Fang Yuan dengan cepat melupakannya. Pada hari-hari berikutnya, dia terus berkultivasi sambil memurnikan Gu. Dari apa yang diperolehnya dari kedua suku, dia melihat resep yang lebih baik dan menganggapnya menarik. Mengambil beberapa cacing Gu dari gudang suku Ge, dia menghabiskan beberapa hari, dan setelah gagal 2 kali, dia menyempurnakan sayap elang tingkat 3 menjadi Gu elang tingkat 4. Ngomong-ngomong, Gu sayap elang ini hampir tidak pernah digunakan di tangannya. Setelah Fang Yuan meninggalkan padang rumput beracun, dia datang ke lembah Hongyan dan tiba di kamp suku Ge. Ketika dia berjalan-jalan di beberapa pasar yang didirikan selama dia tinggal, dia membelinya.
Raja Serigala Chang San Yin bukanlah ahli terbang. Fang Yuan tidak akan menggunakan teknik tingkat master ini dengan mudah. Ini adalah kartu truf, begitu dia menggunakannya, itu akan mengejutkan dunia. Chang San Yin menghilang selama lebih dari 10 tahun, mudah untuk membuat alasan. Siapa yang tahu peluang dan warisan apa yang dia temukan selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak bisa menjadi ahli terbang? Beberapa hari setelah menyempurnakan Guolang, Ge Guang mengunjungi Fang Yuan secara pribadi dan membawa berita terbaru bersamanya. Suku Ma telah menyerap suku Fei sepenuhnya, dan menjadi tokoh utama Majelis Pahlawan Tianquan. Di Majelis Pahlawan Meng Qiu, perwakilan suku Nuer adalah seorang Gu Master peringkat 5, Nuer Tu. Suku Zhao milik Chao Fu. Zhao Lian Yun itu, istri Ma Hong Yun, wanita menakjubkan yang menjadi Gu abadi di jalan kebijaksanaan di masa depan, kini hanyalah seorang gadis muda yang polos. Tidak peduli apa, suku Ma sekarang mendapat begitu banyak perhatian, mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar, untuk memperebutkan tahta yang didambakan dari penguasa istana kekaisaran. Ini sama seperti dalam ingatan kehidupanku sebelumnya. Tapi apakah Ma Hong Yun akan muncul? Fang Yuan memikirkannya sambil mengingatnya. Dia samar-samar ingat bahwa selama kontes ini, suku Ma menunjukkan kekuatan yang luar biasa, terutama di awal, mereka memiliki pasukan yang kuat dan moral yang tinggi, mereka mengalahkan banyak musuh yang kuat. Tapi pohon yang tinggi adalah yang pertama menghadapi kehancuran, tanah yang paling dekat dengan air akan menjadi yang pertama tersapu oleh arus. Suku Ma mendapat terlalu banyak perhatian, mereka menjadi sasaran suku-suku berpengalaman dari keluarga Huang Jin, setelah beberapa pertempuran yang sulit. Meskipun mereka menang, mereka mengalami kerugian besar dan melemah. Akhirnya, suku Ma dipaksa oleh Hei Loulan menghadapi pengepungan. Suku Hei memiliki banyak orang, tetapi suku Ma memiliki pertahanan yang kuat, mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Hei Loulan membawa pasukannya sendiri tetapi tidak dapat memperoleh kemenangan, melihat badai salju yang mendekat, dia harus mengalah. Setelah suku Ma tunduk pada suku Hei, mereka memperoleh hak untuk memasuki istana kekaisaran. Ma Hong Yun, dengan keberuntungannya yang luar biasa, juga berhasil masuk. Justru karena ia menggunakan kesempatan ini, ia memperoleh sebagian warisan dari seorang yang mulia abadi di dalam bangunan harta karun 88, yang menjadi fondasi bagi kebangkitannya di masa depan. Pada saat ini, Ge Guang berbicara, bertanya kepada Fang Yuan, Tuan Tetua tertinggi. Sebagian besar Majelis Pahlawan sedang berlangsung dengan penuh semangat sekarang. Majelis Pahlawan Yutian kami juga memiliki banyak ahli dan pesaing, terlibat dalam persaingan yang sengit. Di antara mereka, Liu Wenwu dan Hei Loulan adalah dua suku dengan kekuatan terbesar, kekuatan lain tidak dapat bersaing dengan mereka. Petik 2. Saat ini, hanya suku kami yang masih tersisa di Danau Bulan Sabit. Bahkan suku-suku berukuran besar telah berangkat ke Yutian, untuk menghadiri Majelis Pahlawan. Setelah hari-hari pemulihan ini, kami telah mencerna sebagian besar rampasan perang kami, dan menstabilkan situasi. Jika kami tidak berangkat sekarang, kami mungkin tidak akan berhasil tepat waktu. Fang Yuan mengangguk. Majelis Pahlawan adalah tempat di mana kekuatan saling menguji dan menciptakan aliansi yang kuat. Meskipun suku Ge memperoleh kekuatan dengan cepat, mereka hanyalah suku berukuran sedang. Jika mereka tidak menghadiri Majelis Pahlawan, dan melepaskan diri dari aturan permainan, mereka akan dikucilkan, yang berdampak besar pada mereka. Meskipun pemimpin suku Ge adalah Ge Guang, sejak Fang Yuan mengambil peran sebagai tetua tertinggi, keputusannya sudah menjadi prioritas nomor 1 suku Ge. Selama hari-hari ini, Ge Guang dan para petinggi lainnya mulai merasa cemas. Mereka tidak memiliki ingatan Fang Yuan, mereka tidak tahu bahwa selama pertemuan para pahlawan Yutian ini, akan ada kontes besar, dan dengan demikian itu berakhir paling lambat. Fang Yuan telah membuat pengaturannya mengingat hal ini. Dia melambaikan tangannya, berkata kepada Ge Guang, meskipun suku telah stabil, itu hanya di permukaan. Dalam kegelapan, masih banyak orang yang hatinya tidak bersama kita. Jika kita benar-benar pergi berperang, bahkan dengan skala suku berukuran sedang, kita tidak akan dapat melepaskan kekuatan yang sesuai. Ge Guang menundukkan kepalanya, mendengarkan ajaran Fang Yuan dengan sabar. Fang Yuan melanjutkan, kontes pertemuan para pahlawan Yutian baru saja memasuki klimaks. Kita tidak terburu-buru untuk sampai di sana. Untuk saat ini, kita akan pergi ke Lembah Bawang. Lembah Bawang.
Ge Guang menunjukkan sedikit kebingungan. Lembah bawang adalah tempat seperti Danau Bulan Sabit, itu adalah lembah luas yang ditumbuhi bawang hijau, itu adalah habitat yang unik. Di sana, sejumlah besar kelompok binatang buas hidup, dalam skala yang lebih besar dari Danau Bulan Sabit. Tentu saja, ada banyak cacing gu liar. Di antara mereka, ada gu tingkat 2 yang sangat terkenal, gu ledakan bawang. Gu ini tampak seperti bawang, tetapi tidak berwarna hijau atau putih, melainkan merah seperti api. Setelah diaktifkan, ia akan mengeluarkan bau yang menyengat. Ketika binatang buas menciumnya, mereka akan menjadi pemarah, menunjukkan sifat liar mereka akan lebih cenderung menyerang orang. Jadi, lembah bawang jauh lebih berbahaya daripada Danau Bulan Sabit. Mengapa dia ingin pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu daripada menghadiri pertemuan para pahlawan? Namun segera, Fang Yuan mengatakan alasannya, dahulu kala, aku membiarkan beberapa serigala di lembah bawang, setelah bertahun-tahun tumbuh, mereka seharusnya sudah dewasa dan berkembang. Jadi begitu, mata Ge Guang bersinar, sangat banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk memelihara guru-gu jalur perbudakan, hanya makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan binatang buas mereka setiap hari adalah angka astronomi. Hari-hari ini, untuk merawat serigala Fang Yuan, suku Ge telah menghabiskan banyak sumber daya mereka, menyebabkan Ge Guang meringis kesakitan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini. Dengan demikian, banyak Gu Master jalur perbudakan akan memilih untuk membiarkan kelompok binatang tumbuh sendiri. Mereka akan memilih beberapa lokasi yang tepat dan meninggalkan beberapa binatang sebagai benih. Sesekali, mereka akan pergi untuk memeriksa pertumbuhan mereka. Jika kelompok binatang berkembang, mereka akan mendapat untung. Tentu saja, peluang untuk mendapatkan keuntungan rendah, dalam kebanyakan situasi, kelompok binatang akan menyusut, atau bahkan dimusnahkan. Namun demikian, sebagian besar Gu Master jalur perbudakan akan memilih untuk melakukannya. Bagaimanapun, jalur perbudakan merupakan beban besar pada sumber daya. Berapa banyak Gu Master yang bermoral seperti Fang Yuan, mengirim kelompok binatang buas mereka ke tanah yang diberkati. Setelah Fang Yuan mengatakan itu, Ge Guang langsung mengerti. Setelah bertahun-tahun, Raja Serigala masih ada, tetapi aku tidak tahu berapa banyak serigala yang tersisa. Namun kali ini ketika kita menghadiri pertemuan para pahlawan, semakin banyak serigala, semakin baik bagi kita. Kita akan memiliki otoritas dan suara yang lebih besar jika kelompok serigala kita lebih besar. Mendengar kata-kata Fang Yuan, Ge Guang mengangguk. Setuju, Tuan Tetua tertinggi benar, lalu kapan kita berangkat? Hari ini, kata Fang Yuan bab 497, Mo Si Kuang. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Langitnya bersih dan biru, dan tanahnya seperti lautan batu giok. Tanah di sini sangat subur dengan tanaman air yang tumbuh subur, mencapai lutut seorang pria. Ini adalah Yutian yang terkenal di dataran utara, yang terkenal sebagai salah satu padang rumput yang paling melimpah. Sekarang, orang-orang berkumpul di sini dengan spanduk mereka berkibar tertiup angin. Pertemuan para pahlawan Yutian telah berlangsung selama setengah bulan. Pada minggu pertama, setiap suku meneriakkan slogan mereka sendiri, menyebabkan keributan dan gangguan. Namun secara bertahap, semua kekuatan mulai bergabung melalui aliansi. Dan sekarang, dua kekuatan terkuat tetap ada. Satu pihak adalah Liu Wenwu dari suku Liu dan yang lainnya adalah Hei Lou Lan dari suku Hei. Pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan dengan gagah berani. Di tengah-tengah orang-orang dibangun panggung pertempuran yang luas. Di panggung pertempuran, dua Master Gu Dataran Utara sedang bertempur dengan sengit, keduanya memiliki kultivasi peringkat 4. Di luar panggung, semua orang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Pertempuran di tingkat pemimpin suku bukanlah sesuatu yang biasanya bisa mereka saksikan. Terutama dua orang di atas panggung, satu orang saleh dan satu lagi jahat. Keduanya adalah tokoh terkenal dan memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Iblis air, serahkan hidupmu. Gu Master setengah baya di panggung pertempuran berteriak dan menghentakkan kakinya, melompat ke udara. Di udara, dia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskan api hitam seukuran keranjang ke arah lawannya. Hati iblis air Hao Jiliu memberi tanda peringatan. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia dengan gila menuangkan esensi purba emas kuningnya ke dalam gu dinding air. Bangkit, dia mengangkat kedua telapak tangannya dari bawah ke atas, gerakannya tampak berat seolah-olah dia sedang mengangkat beban 10.000 kati.
Mengikuti gerakannya, uap air tak terbatas terbentuk menjadi air terjun biru yang naik dari tanah. Air terjun itu naik secara terbalik lalu turun, membentuk lengkungan dinding air yang tebal. Api hitam itu perlahan jatuh ke dinding air dan segera padam. Hah! Para penonton tercengang. Mereka baru saja akan mengejek Water Demon karena membuat keributan besar tanpa alasan, ketika tiba-tiba percikan api yang hanya tersisa sedikit cahaya itu tiba-tiba meledak. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga itu seperti gemuruh guntur. Api dalam jumlah besar melesat maju dan menguapkan dinding air yang tebal menjadi uap air. Benturan yang kuat itu menciptakan angin kencang yang menyebar dengan cepat kemana-mana. Namun badai itu tidak dapat keluar dari panggung. Ada beberapa Master Gu yang berdiri di sekitar panggung pertempuran, mengaktifkan Gu pertahanan. Mereka untuk membentuk penghalang bundar yang menjaga panggung dengan kuat. Keterampilan yang sangat mengerikan. Ledakan yang begitu dahsyat telah mendekati efek Gu peringkat 5. Jurus pembunuh ini selama ini telah disembunyikan oleh si pemboros api Chai Ming. Meskipun iblis air mendeteksinya, dia masih meremehkan serangan Tuan Chai Ming. Saat guncangan dari ledakan itu mulai mereda, semua orang mulai berdiskusi dan membuat keributan dengan pandangan mereka yang terkonsentrasi pada panggung pertempuran. Bahkan Hei Loulan dan Liu Wenwu tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Namun di dalam penghalang cahaya bundar, uap air menyebabkan panggung menjadi pemandangan putih, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Semua orang dengan sabar menunggu dan ketika uap air itu menghilang, Chai Ming masih berdiri tegak di atas panggung sambil terengah-engah dan melihat tubuh di bawah kakinya. Iblis air, apakah kamu pikir hari seperti ini akan datang ketika kamu membunuh ayahku tahun itu? Setan air Hao Jiliu menyemburkan seteguk darah sambil menunjukkan ekspresi kesakitan di bawah langkah Chai Ming. Hahaha, ini kemenangan kita. Tuan Chai Ming memang perkasa. Para penonton tercengang sejenak sebelum pihak Liu Wenwu bersorak sangat keras. Di sisi lain, di pihak Hei Loulan, beberapa penonton terdiam, sementara yang lain mulutnya berkedut. Saudara Loulan, biarkan aku menang satu. Liu Wenwu berdiri dari tempat duduknya dan menangkupkan tinjunya ke arah Hei Loulan sambil tersenyum, menunjukkan sikap yang elegan. Hei Loulan tampak seperti tidak menduga hasil ini saat dia mendengus dingin. Tepat saat dia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk mengikuti formalitas. Wus, sebuah suara lembut terdengar, dan Chai Ming melihat ke arah dadanya dengan kaget. Sebuah bila air tajam menyembul keluar dari hatinya. Dia menoleh perlahan untuk melihat musuhnya Hao Jiliu tersenyum jahat ke arahnya dengan wajah penuh lepuh karena api. Ini adalah tubuh asli, lalu di bawah kakiku ada. Chai Ming dipenuhi keraguan. Bang, secara kebetulan pada saat ini, Hao Jiliu, di bawah kakinya berubah menjadi genangan air dan menghilang. Itu adalah Gu gambar air. Seru seseorang. Gu gambar air adalah Gu tingkat 4 yang langka, tetapi iblis air jelas menggunakan banyak metode lain untuk membuat gambar airnya terlihat begitu nyata. Suara-suara di samping telinganya membuat Chai Ming mengerti alasan kekalahannya. Hina, dia mengucapkan kata terakhir dalam hidupnya dan meninggal dengan hati yang sangat marah. Tuan Chai Ming. Banyak orang menangis sedih. Saudaraku, teriak pemimpin suku Chai dengan air mata mengalir deras di matanya. Hahaha, Hei Loulan mendongakkan kepalanya dan tertawa keras tanpa menyembunyikan kegembiraannya sedikitpun. Dia mengangkat ibu jarinya ke arah iblis air. Hao Jiliu, kau hebat sekali. Ayo, minum anggur ini. Terima kasih banyak atas hadiah dari Tuan. Iblis air berjalan meninggalkan panggung sambil meringis kesakitan karena luka bakar di sekujur tubuhnya, tetapi tetap menerima cangkir anggur dan meminumnya sekaligus. Petik 2. Anggur yang enak. Dia tersenyum menyanjung dan mengembalikan cangkir anggur itu kepada Hei Loulan. Meskipun semua orang meremehkan sifatnya yang tidak tahu malu, kekuatannya ditunjukkan di depan mereka dan dengan menambahkan reputasinya yang jahat, tidak ada yang mengejek atau mencemoohnya. Hei Loulan melambaikan tangannya dan berbicara dengan suaranya yang kasar dan tidak sopan, terimalah cangkir ini juga sebagai hadiah. Yan Cuier, ayo, bawakan aku cangkir baru dan tuangkan aku anggur terbaik. Mengikuti isyaratnya, seorang gadis muda cantik dengan pakaian yang indah berjalan maju dengan patuh dan meletakkan beberapa cangkir anggur di meja di depan Hei Loulan, lalu dengan anggun menuangkan anggur. Dia adalah putri tertua dari suku Yan, tunangan Liu Wenwu, diculik oleh iblis air Hao Jiliu. Dia ditawarkan kepada Hei Loulan sebagai hadiah pertemuan.
Hei Loulan buru-buru membawa Yan Cuier bersamanya ke pertemuan para pahlawan sebagai serangan terhadap Liu Wenwu. Tuan Muda Liu, Anda tidak bisa menang melawan saya. Mengapa tidak mengakui kekalahan dan saya akan mengembalikan tunangan Anda kepada Anda? Hei Loulan menghabiskan anggur itu sekaligus dan dengan kasar menyeka anggur yang jatuh ke janggutnya. Hehehe, mengapa seorang pria harus khawatir tidak memiliki istri? Gadis ini cantik, tetapi bagaimana dia bisa menggantikan ambisi di dalam hatiku? Saudara Loulan, apakah Anda tidak pernah mendengar pepatah lama bahwa wanita seperti pakaian sementara saudara laki-laki seperti tangan dan kaki kita? Karena saudara Loulan menyukainya, silakan saja. Liu Wenwu terkekeh, tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Tuan Muda Liu benar-benar ambisius. Tuan Muda Liu Wenwu adalah pria sejati dari dataran utara kita. Benar, hanya orang seperti itu yang layak untuk kita ikuti. Pihak suku Liu berbicara satu demi satu untuk mendukung Liu Wenwu. Karena dia seorang wanita, mereka tidak tergerak dan tidak memiliki pikiran untuk membalas. Ini adalah tradisi dataran utara, menganggap pria lebih unggul daripada wanita, wanita seperti pakaian dan saudara laki-laki seperti tangan dan kaki. Pepatah ini diucapkan oleh Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa. Garis keturunan yang diwariskan oleh Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa secara kolektif disebut sebagai keluarga Huang Jin. Keluarga Huang Jin memegang otoritas tertinggi di dataran utara dan juga mengikuti tradisi leluhur lama. Karena Liu Wenwu dapat bersaing dengan Hei Loulan secara setara, tentu saja dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Sebaliknya, kata-katanya secara diam-diam mengejek sifat Hei Loulan yang penuh nafsu dan tidak ambisius, membuatnya tampak tidak tergila-gila dengan urusan manusia. Hei Loulan mendengus marah, suku Liumu selalu bisa berbicara dengan baik. Tapi kenapa? Ayo, kami akan mengirim orang-orang kami ke panggung dan bertanding. Ekspresi Liu Wenwu segera berubah sedikit. Daripada Yan Cuier, ini adalah titik lemahnya yang terbesar. Dalam 9 pertandingan sebelumnya, dia hanya memenangkan 3 pertandingan dan kehilangan banyak ahli. Dalam pertempuran sebelumnya, dia bahkan kehilangan ahli peringkat 4 si pemboros api Cai Ming. Sekarang, Hei Loulan mengundangnya untuk bertempur lagi, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Jika dia tidak menerimanya, itu akan menunjukkan kepengecutannya. Orang-orang di dataran utara paling membenci tuan yang pengecut. Tetapi jika dia menerimanya, dia pasti akan lebih banyak kalah daripada menang. Sialan, bajingan ini sengaja menantangku untuk melemahkan pasukan tempur elitku. Tapi aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di majelis pahlawan. Siapa yang harus kukirim kali ini? Liu Wenwu menggertakkan giginya dalam hati, tatapannya menyapu ke sampingnya. Ada orang-orang dari jalan yang benar dan jahat yang telah berpihak padanya, dengan banyak tokoh terkenal. Tapi saat ini, mereka tidak berani menatap Liu Wenwu dan menundukkan kepala atau menatap jauh. Tepat saat bawahan Liu Wenwu merasa canggung, sebuah suara keras datang dari kejauhan, "Kakak, tidak perlu khawatir, kirim aku." Kakak ketiga telah datang. Liu Wenwu sangat senang mendengar suara itu. Kerumunan itu terbelah dan membuat sebuah lorong. Orang yang berjalan melalui jalan itu membuat semua orang terkejut. Orang ini tinggi dengan tubuh yang kekar, mulut yang garang dan hidung yang lebar, kulit sehitam tinta, dengan rambut putih salju yang lebat dan janggut yang tampak menyatu seperti surai singa. Rambut putih dan kulit hitam merupakan penampilan yang tidak biasa yang menyebabkan kerumunan orang tercengang beberapa saat sebelum seseorang berseru, mengungkap identitas orang ini adalah seorang tukang tinta. Tukang batu, tukang telur, tukang berbulu, dan tukang tinta bukanlah keturunan Renzu, melainkan manusia varian. Tukang tinta juga tercatat dalam legenda Renzu. Tanah air mereka adalah Gunung Buku. Gunung Buku tersebut memiliki air terjun tinta yang akan jatuh ke mata air sastra, dan tinta yang mengamuk akan jatuh di bebatuan, membentuk tukang tinta. Kakak, adik laki-laki terlambat. Tukang tinta ini berjalan ke tengah tempat tersebut dan membungkuk dalam-dalam ke arah Liu Wenwu. Tidak terlambat, tidak terlambat. Kalian datang di waktu yang tepat. Liu Wenwu menepuk bahu si tukang tinta dan memperkenalkannya kepada semua orang, semuanya, ini Mo Si Kuang, yang telah kujanjikan persaudaraan dengannya sejak kecil. Mo Si Kuang, Tuan Muda Liu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, bermain-main dengan manusia varian yang tidak penting. Baiklah, biarkan Pangeran Viperku bertukar jurus dengan saudaramu. Dari sisi Hei Loulan,
seorang Master Gu laki-laki dengan mata segitiga berjalan keluar. Kemarilah. Pangeran Viper berjalan ke panggung pertempuran dan memberi isyarat kepada Mo Si Kuang dengan jarinya. Mo Si Kuang terpancing oleh tindakan ini dan langsung melompat ke panggung dengan marah mati. Dia menepukkan kedua telapak tangannya. Boom! Sebuah kekuatan tak terlihat menyapu semuanya, menghancurkan Pangeran Viper tanpa halangan apapun. Apa? Jalur Qi. Tahap puncak peringkat 4. Sial, Pangeran Viper bahkan tidak dapat menyelesaikan ucapannya sebelum dia hancur menjadi daging cincang yang kemudian berceceran di mana-mana. Hasilnya diputuskan dengan satu gerakan. Terengah-engah, suara menghirup napas dingin bergema di udara bab 498, Raungan Serigala. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Hei Loulan menatap Mo Si Kuang dengan wajah muram. Ia memiliki firasat buruk saat Mo Si Kuang melangkah ke panggung, tetapi saat Mo Si Kuang menghancurkan Pangeran Ular menjadi daging cincang dengan satu gerakan, hati Hei Loulan menjadi berat. Mo Si Kuang adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dan mengolah jalur Qi. Manusia adalah roh semua makhluk hidup dan dapat membangkitkan bukaan mereka melalui Gu Harapan. Karena manusia varian memiliki kata, manusia, pada diri mereka, mereka secara alami memiliki spiritualitas yang lebih tinggi daripada binatang. Namun, spiritualitas ini jauh lebih rendah daripada manusia. Dengan demikian, hanya sedikit manusia varian yang dapat mencapai prestasi seperti itu dalam berkultivasi. Mayoritas manusia varian tidak akan pernah membangkitkan bukaan mereka sepanjang hidup mereka, hanya sedikit yang beruntung yang bisa. Hanya orang-orang beruntung di antara orang-orang beruntung ini yang dapat mencapai keberhasilan dalam berkultivasi. Mo Si Kuang ini adalah salah satu kasus khusus tersebut. Tidak heran Liu Wenwu berteman dengan Mo Si Kuang, jika itu aku juga akan bersedia berteman dengan ahli tahap puncak peringkat 4 seperti itu. Banyak orang yang tersadar, hei, si gendut berkulit hitam di sana, apakah kau yang ingin menentang kakakku? Ayo, kirim ahlimu. Biarkan aku menghajar antek-antekmu. Mo Si Kuang menepuk dadanya dan berteriak keras, aura heroik terlihat dalam sikapnya yang kasar. Si gendut berkulit hitam, kelopak mata Hei Loulan berkedut dan sangat marah, meskipun aku gendut, apakah aku sehitam dirimu? Orang kasar berkulit hitam ini benar-benar menyebalkan. Hei Xiuyi, Hei Loulan memanggil dengan pelan, suaranya yang tenang menahan amarah yang membara. Di sini, seorang pria kurus segera menjawab. Beri orang ini pelajaran, ya, pemimpin suku. Hei Xiuyi setuju tanpa ekspresi dan berjalan tanpa tergesa-gesa. Tatapannya acuh tak acuh seperti es. Saat dia berjalan, cahaya hitam bersemi di seluruh cahayanya. Cahaya hitam itu mengembun dan membentuk baju besi yang menutupinya dengan kuat. Selanjutnya, lingkaran cahaya hijau redup terbang di atas kepalanya. 56 perisai tulang terbang keluar dan melayang di sampingnya, sepenuhnya melindunginya. Demikian pula, 9 wajah hantu biru keabu-abuan merintih dan melayang di sekelilingnya. Pada saat dia melangkah ke panggung, dia sepenuhnya bersenjata dan terlindungi. Kerumunan itu riuh, kata-kata Hei Loulan sangat mengesankan tetapi dia benar-benar mengirim seorang guru Gu yang defensif untuk mengeluarkan kartu truf Mo Si Kuang. Ahahaha, Mo Si Kuang malah sangat senang, kamu adalah seorang pria yang meminta pemukulan, ayo, makan milikku pukulan. Saat dia selesai berbicara, tangan kanannya mengepal dan meninju Hei Xiuyi dengan keras. Seketika, kekuatan tinjunya mengembun menjadi ki tinju tebal yang menghantam Hei Xiuyi dengan ganas yang berjarak belasan langkah. Jika itu orang lain, pukulan ini saja akan membuat mereka cacat jika tidak mati. Namun Hei Xiuyi dengan paksa menerima pukulan ini, tubuh bagian atasnya bergetar sedikit, tetapi tubuh bagian bawahnya tidak bergerak sedikitpun. Bagus. Mo Si Kuang sangat senang mendengarnya. Dia berbeda dari tukang tinta biasa, dan sangat kecanduan bertarung. Dia menjadi bersemangat saat ini dan berteriak, lagi. Dia perlahan terbang ke udara, rambutnya yang seputih salju bergoyang longgar di udara. Setelah menjauh dari Hei Xiuyi, dia mulai meninju dengan cepat. Bayangan pukulan menghujani seperti hujan deras, ki tinju yang tembus cahaya melesat ke arah Hei Xiuyi. Ora, ki tinju meledak di baju besi Hei Xiuyi, menghasilkan suara seperti guntur yang berderak. Namun Hei Xiuyi seperti karang raksasa yang akan tetap berdiri tegak tidak peduli berapa banyak gelombang laut yang menghantamnya.
56 perisai tulang terbang itu menghilangkan sebagian besar kekuatan yang ada padanya. Beberapa bagian dan serpihan ki tinju menghantam baju besi hitamnya yang seperti besi, tetapi tidak ada gunanya. Aliran ki yang tersebar itu diserap sepenuhnya oleh 9 wajah hantu itu. Ketika serangan gila Mo Si Kuang berhenti, lingkaran cahaya di atas Hei Xiuyi mengeluarkan cahaya hijau redup dan menyinari perisai tulang terbang itu, memperbaiki retakan pada perisai itu sepenuhnya. Biar aku kembalikan ini padamu. Hei Xiuyi mencibir, 9 wajah hantu itu membuka mulut mereka bersama-sama dan menyemburkan puluhan ki tinju. Yang mengejutkan, serangan Mo Si Kuang dikembalikan kepadanya sepenuhnya. Mo Si Kuang tercengang melihat puluhan ki tinju itu meledak padanya satu demi satu dan dia jatuh ke tanah. Hahaha, tahap puncak peringkat 4 tidak ada yang luar biasa. Tiba-tiba, seseorang berteriak di luar panggung. Tuan muda, seseorang di samping Liu Wenwu berteriak dengan gugup. Hei Xiuyi adalah salah satu dari 3 komandan pasukan Panji Hitam, seorang Gumaster tingkat atas peringkat 4 yang berspesialisasi dalam pertahanan. Haruskah kita memanggil Mo Si Kuang kembali? Jangan khawatir. Liu Wenwu tidak khawatir dan malah tersenyum gembira saat dia melihat Hei Loulan lalu Hei Xiuyi di panggung. Kakak ketigaku sangat kecanduan bertarung. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Hehe, saksikan pertunjukannya sekarang. Hahaha, menyegarkan, sangat menyegarkan. Mo Si Kuang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan melompat dari tanah. Matanya berubah merah seperti api dan dia menatap Hei Xiuyi dengan tatapan membara. Kamu agak menarik, layak membuatku menggunakan setengah kekuatanku. Mo Si Kuang berkata dengan sungguh-sungguh. Hei Xiuyi tentu saja tidak senang. Orang sombong, berikan aku semua yang kau punya. Ha. Tubuh Mo Si Kuang bergetar, aura tak manusiawi yang kuat seperti singa atau beruang meletus dari tubuhnya, menindas hati semua orang. Wus, dia bergegas ke langit dengan kekuatan yang meluap seperti dewa iblis, dan mengangkat kaki kanannya. Ini dia berteriak dengan gembira dan menendang kaki kanannya ke arah Hei Xiuyi. Wus, suara angin tiba-tiba berputar dan udara tak terbatas mengembun menjadi kaki yang sangat besar. Kaki ini hampir transparan dan sebesar bukit kecil. Kaki itu jatuh dengan cepat dengan momentum yang sangat dahsyat. Serangan seperti itu, untuk sesaat, bukan hanya Hei Xiuyi, tetapi Hei Loulan dan yang lainnya semua menatap dengan mata terbuka lebar. Bertahan, gunakan semua kekuatanmu. Beberapa Gumaster peringkat 3 yang bertugas mempertahankan situs itu, berteriak satu demi satu. Kaki yang sangat besar itu menghentak ke bawah. Hei Xiuyi menggertakkan giginya dan segera mengirim 56 perisai tulang terbangnya untuk menghadapinya. Namun, perisai tulang terbang itu tidak dapat bertahan sedetik pun dan hancur oleh kaki itu. Selanjutnya, kaki yang sangat besar itu menghantam seperti gunung. Lingkaran hijau itu langsung hancur, 9 wajah hantu itu berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan itu tetapi hanya dapat melemahkan sepersepuluhnya sebelum menghilang. Aliran udara yang kacau itu bahkan tidak dapat menyebar sebelum ditekan oleh kaki yang sangat besar itu. Hei Xiuyi merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekan tulang belakangnya dengan kuat. Dia ingin melawan, tetapi tidak berdaya dan dalam beberapa tarikan napas, dia tersungkur ke tanah. Baju besi hitam yang membuatnya terkenal hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat besar itu. Kresek. Suara tulangnya yang patah terus-menerus memasuki telinganya dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari 7 lubang wajahnya. Kekuatan besar itu masih menyebar ke sekeliling. Beberapa Master Gu yang defensif harus mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan penghalang cahaya dan tidak membiarkannya runtuh. Setelah debu menghilang, Hei Xiuyi tergeletak di tanah seperti anjing mati, tidak bergerak dan menghembuskan napas terakhirnya. Ekspresi Hei Loulan memucat saat dia segera berdiri. Hei Xiuyi adalah bagian dari garis keturunan langsungnya dan merupakan salah satu dari 3 komandan pasukan Panji Hitam. Tanpa dia, kekuatan tempur pasukan Panji Hitam akan turun setidaknya 20%. Pada saat yang sama, Hei Xiuyi adalah putra dari cucu keponakan tetua tertinggi suku Hei, jadi ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Hei Loulan tidak pernah menyangka Mo Si Kuang begitu kuat, serangannya hampir dapat melompati alam dan menantang Master Gu peringkat 5. Hei Xiuyi tidak bisa kalah. Hei Loulan segera mengirim perintah, bawa kembali Hei Xiuyi. Segera, 2 Gumaster peringkat 3 bergegas maju.
Para Gu Master yang bertahan ragu-ragu tetapi tidak ingin menyinggung Hei Loulan, mereka tidak menghalangi jalan, malah melonggarkan penghalang. Tuan, Hei Loulan ini sangat tidak tahu malu, sebenarnya mencoba melanggar aturan. Biarkan aku pergi juga, seorang tetua suku Liu berteriak dengan marah. Liu Wenwu, bagaimanapun, hanya terkekeh, tidak perlu khawatir, biarkan mereka merasakan kekuatan saudara angkatku. Sekelompok bajingan, Mo Si Kuang berteriak dengan marah sebelum melambaikan tangan kanannya ke depan. Dia tampak menyeret beban 1000 jun saat dia menggerakkan tangannya, memberikan perasaan pengerahan. Kekuatan yang lambat, lengan besar yang terbuat dari ki, panjangnya 50 kaki dan lebar 10 kaki, dengan cepat terbentuk di bawah tatapan semua orang yang tercengang. Wus! Lengan ki menghasilkan suara seperti naga atau harimau yang mengaum dan juga tampak seperti badai yang akan menerbangkan segalanya. Lengan ki yang sangat besar itu dengan ganas menyapu dengan cara yang liar dan tak terkendali. Jika melewati gunung, maka gunung akan hancur, dan jika melewati lautan, maka gunung akan terbelah. Dua Gu Master tingkat 3 yang datang untuk menyelamatkan Hei Xiuyi seperti lalat saat mereka tersapu terbang oleh lengan ki yang sangat besar. Lengan ki kemudian menyapu keluar panggung, menyebabkan suara guncangan dan jeritan bergema. Banyak Gu Master yang menonton yang tidak dapat menghindar tepat waktu dihancurkan menjadi daging cincang oleh lengan ki. Hei Loulan dan kelompoknya buru-buru mundur untuk menghindari beban serangan. Mencari kematian, bunuh dia, dia benar-benar menyerang kita, mari kita serang dia bersama-sama. Hei Loulan dan kelompoknya yang menghindari beban serangan, melakukan gerakan mereka satu demi satu dan segera menghancurkan lengan ki. Hahaha, lebih banyak. Mo Si Kuang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dalam menghadapi begitu banyak Gu Master, dan malah menjadi lebih bahagia, niat bertarungnya membara tinggi. Dia maju alih-alih mundur seperti harimau yang keluar dari gunung, janggutnya berkibar saat dia menyerang Hei Loulan dan kelompoknya. Tidak bagus, saudara ketiga mengamuk lagi. Liu Wenwu tidak bisa tetap tenang lagi, dia melambaikan tangannya, semuanya, ikuti aku untuk memperkuat saudara ketiga. Pihak suku Liu juga memasuki pertempuran, majelis pahlawan segera berubah menjadi kekacauan, pertempuran kacau besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi. Mo Si Kuang mengamuk di sana-sini di medan perang, dan Hei Loulan bersama kelompoknya dengan lancar menangkap Hei Xiuyi dan mundur. Gu Master suku Cai menyerang ke arah iblis air Hao Ji Liu, dan Hao Ji Liu yang terluka parah hanya bisa melarikan diri ke sana kemari. Itu kekacauan. Sial, ini hanya majelis pahlawan, kita sama sekali tidak bisa melakukan pertempuran seperti itu dan menderita kerugian besar. Jika demikian, bagaimana kita akan bersaing untuk mendapatkan istana kekaisaran? Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika pihak kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Liu Wenwu dan Hei Loulan merasa situasinya jauh dari baik, mereka mencoba menghentikannya tetapi sia-sia. Lolongan, tepat pada saat ini, lolongan serigala yang sangat sunyi menyebar dari jauh, mewujudkan kehadiran seorang kaisar binatang buas. Lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya segera menyusul. Lolongan itu bergabung menjadi lolongan agung dan agung yang bergema di seluruh langit dan bumi bab 499, kulit serigala giok penyu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Apa yang terjadi? Apakah akan ada gelombang serigala datang? Begitu banyak serigala, ada serigala malam, serigala angin, serigala punggung kura-kura, tunggu. Ada serigala air dan serigala api merah. Suara-suara terkejut itu memanggil saat orang-orang berhenti berkelahi, berbalik dan memfokuskan perhatian mereka pada serigala. Namun yang mereka lihat adalah pasukan serigala besar mendekat dari segala arah. Semua jenis serigala dataran utara berkumpul bersama, dan menyerbu secara kolektif. Serigala malam yang hitam dan lincah, serigala angin yang elegan, serigala punggung kura-kura yang defensif, serigala air yang murni seperti salju, dan yang diselimuti api yang menyala-nyala, serigala api merah. Kelompok serigala ini berkumpul, masing-masing memiliki setidaknya beberapa puluh ribu jumlahnya. Seketika, pasukan serigala besar memenuhi bidang pandang semua orang, menyebabkan orang-orang merasa tercekik saat hawa dingin tumbuh di hati mereka. Sekelompok orang bergerak perlahan di bawah perlindungan kelompok serigala. Sejumlah besar siput pertanian Gu, kumbang pelindung kulit hitam gemuk membawa sejumlah besar sumber daya, sementara Gu rumah kadal menggerakkan keempat anggota tubuhnya ke depan. Ada bendera suku besar yang dibawa oleh salah satu dari mereka,
yang melambangkan lokasi tenda utama. Pada bendera biru, ada kata besar yang ditulis sebagai G. Itu suku G. Itu berarti, ini adalah pasukan serigala Chang San Yin. Bukankah Chang San Yin melawan 3 suku secara berurutan? Bagaimana kelompok serigalanya berkembang begitu banyak? Kecurigaan dan pertanyaan memenuhi hati setiap orang. Menurut intel kami, Raja Serigala memiliki serigala malam, serigala angin, dan serigala punggung kura-kura. Tapi dari mana dia mendapatkan semua serigala air dan serigala api merah ini? Wajah Liu Wenwu muram. Kakak, Mo Xikuang kembali ke sisi Liu Wenwu. Kelompok serigala besar itu membuat jantungnya berdebar kencang secara diam-diam. Serigala air dapat dijelaskan, lagi pula suku G tinggal di Danau Bulan Sabit dalam waktu yang lama, dan serigala air adalah yang paling umum di sana. Tapi adakah yang bisa memberitahuku dari mana 80.000 serigala api merah ini berasal? Serigala api merah jauh lebih langka daripada serigala angin, serigala air, dan serigala malam. Mereka memiliki kekuatan serangan terkuat di antara serigala liar. Kita harus memeriksa dengan jelas, dari mana Chang San Yin tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Ada yang bisa memberitahuku. Seketika, banyak pemimpin suku dan tetua mengutuk para Master Gu yang mengumpulkan informasi di suku mereka. Lupakan serigala api merah, lihat serigala malam terbesar itu, apakah itu Kaisar Serigala? Zhong Feiyu menunjuk sambil berteriak. Sebenarnya, begitu Kaisar Serigala Malam muncul, banyak tatapan yang sudah menilainya. Benar-benar, seorang Kaisar Serigala Malam. Kewenangan seorang Kaisar Serigala mutlak, setelah Bei Chao Chuan menjelaskannya, dia berkata dengan datar. Semua orang terkesiap, Kaisar Serigala, ini setara dengan kekuatan seorang Master Gu peringkat 5. Chang San Yin hanyalah seorang Master Gu peringkat 4, dia benar-benar mengendalikan seorang Kaisar Serigala. Seperti yang diharapkan dari karakter yang mapan, pahlawan dataran utara, orang yang pernah mengalahkan Hatu Gu dan gerombolan banditnya, legenda ini. Sialan, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Dengan Kaisar Serigala, dia sudah setara dengan Ma Zun, Jiang Baoya, dan Yang Po Tian. Pei Yanfei yang ingin membalas dendam mengepalkan tinjunya, pasukan serigala besar membuatnya merasakan ketidakberdayaan dan kekalahan yang kuat. Melihat pasukan serigala mendekati mereka, semua orang menunjukkan ekspresi muram dan takut. Pertempuran yang kacau telah berhenti, semua orang berkumpul di sekitar sisi Liu Wenwu dan He Loulan, masuk ke formasi mereka. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan menunggangi serigala bermata putih itu sambil mengikuti Ge Guang dan yang lainnya dan datang ke He Loulan. Raja Serigala Chang San Yin, aku sudah lama mendengar namamu. He Loulan pertama kali menyapanya. Tubuh He Loulan kekar seperti beruang yang marah, giginya yang putih berkilau tidak rata seperti belati yang membuat orang merasa kejam. Mata segitiganya bersinar dengan kecemerlangan yang mengancam. Orang ini sangat bejat, itu adalah fakta yang terkenal di dataran utara. Fang Yuan tertawa ringan sambil menoleh untuk melihat Liu Wenwu. Liu Wenwu mengenakan pakaian putih, memiliki aura ilmiah, tampak seperti tuan muda yang sempurna, matanya lembut dan wajahnya seperti batu giok. Di sampingnya, ada seorang pria tinta setinggi 9 kaki, tubuhnya hitam dan dia memiliki rambut putih, berdiri seperti seorang penjaga. Dia adalah jenderal nomor 1 yang ganas dalam kompetisi istana kekaisaran ini, Mo Xikuang. Jantung Liu Wenwu berdebar kencang, tatapan Fang Yuan yang dalam membuatnya merasa tidak enak. Permusuhan antara Chang San Yin dan suku Chang telah menyebar ke seluruh dunia oleh suku Ge selama pertempuran di Danau Bulan Sabit. Saat ini, suku Chang telah menyerah kepada Liu Wenwu. Jika Chang San Yin ingin membalas dendam pada suku Chang, ia harus terlebih dahulu berhadapan dengan Liu Wenwu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, menatap He Loulan, ia berkata dengan nada datar tetapi suaranya bergema di telinga semua orang, alasan mengapa aku kembali adalah untuk membalas dendam. Secara kebetulan, persaingan untuk istana kekaisaran sedang berlangsung, ini juga akan memungkinkan aku untuk bertemu dengan semua pahlawan agung di dataran utara. Saudara Loulan, mengapa kita tidak bekerja sama? Pupil mata He Loulan mengecil, saat ia dengan gembira berdiri, berjalan menuju Fang Yuan, meraih bahunya sambil tertawa, mendapatkan bantuan Raja Serigala, merupakan kehormatan terbesar bagiku. Di suku Hei, orang-orang tiba-tiba bersorak dengan keras. Lawanmu yang kalah, Hao Jiliu, memberi hormat kepada Tuan Raja Serigala.
Setan air memberi hormat kepada Fang Yuan dengan gentar. Hei Loulan mengerutkan kening, segera berbalik, meskipun Hao Jiliu telah memperoleh beberapa jasa, jika dia menyinggung Chang Sanyin, Hei Loulan harus membunuhnya untuk menunjukkan niat baik terhadap Chang Sanyin. Namun Fang Yuan mengangguk pada Hao Jiliu, tidak masalah, lakukan yang terbaik mulai sekarang. Hao Jiliu menghela napas lega. Hahaha, Raja Serigala benar-benar memiliki hati yang besar, kemurahan hati seperti itu, aku kagum. Tawa Hei Loulan semakin keras, Hao Jiliu adalah goas tertingkat atas peringkat 4, seorang ahli sejati. Sekarang setelah dia mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, dia sangat gembira. Sementara suku Hei bersukacita, suku Liu tenggelam dalam kesungguhan. Meskipun Liu Wenwu telah meramalkan ini, suasana hatinya masih berubah menjadi buruk. Jika aku tahu ini, aku tidak akan menyetujui permintaan suku Chang. Bagaimana suku Chang bisa dibandingkan dengan Chang Sanyin? Tapi sekarang setelah perbuatan itu dilakukan, aku tidak bisa menyelamatkannya lebih jauh. Dia mendesah dalam hatinya, Yan Cuier adalah calon istrinya, tetapi dia bisa mencampakkannya. Bukan hanya karena tradisi patriarki, tetapi juga karena suku Yan telah dimusnahkan. Tetapi kekuatan suku Chang masih utuh. Jika dia benar-benar menyerah pada suku Chang, itu akan membuat semua suku yang tunduk padanya merasa patah semangat dan takut. Dia, Liu Wenwu, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pemimpin suku Hei, suku Wangku ingin bergabung denganmu, bagaimana menurutmu? Hei Loulan, suku Fangku akan bertaruh padamu kali ini. Suku Ye bersedia tunduk pada suku Hei. Seketika, beberapa suku besar yang ragu-ragu segera memilih untuk berpihak pada Hei Loulan. Meskipun Liu Wenwu memiliki jenderal yang kuat seperti Mo Xikuang, Raja Serigala Chang Sanyin telah bersekutu dengan Hei Loulan. Dengan kelompok serigala yang begitu besar sebagai garda terdepan, siapa yang tahu berapa banyak nyawa orang yang akan terselamatkan di masa depan. Dengan cara ini, semua suku di Majelis Pahlawan Yutian membuat pilihan mereka. Sebagian besar bergabung dengan Hei Loulan, sementara sisanya pergi ke Liu Wenwu. Hahaha, anak suku Liu, kita akan bertemu di medan perang lain kali. Saudara Loulan, sampai kita bertemu lagi. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung, masih ada beberapa kekuatan besar di luar Yutian. Kedua kelompok itu waspada saat mereka menjauh satu sama lain, menuju kamp utama mereka. Dalam perjalanan kembali, Liu Wenwu memanggil tetua suku intelijen dan menegurnya di depan umum, dari mana serigala Chang Sanyin berasal. Selidiki dengan jelas. Ya Tuan Muda, aku pasti akan menebus kesalahanku. Tetua suku itu pergi dengan dahi penuh keringat. Saudaraku, jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak serigala yang dimilikinya, aku bisa langsung menyerang dan membunuh Chang Sanyin itu. Mo Xikuang menghiburnya dengan nada yang tak kenal takut. Namun, Liu Wenwu sedang berpikir keras. Melawan seorang ahli jalur perbudakan, seseorang pasti akan memilih taktik pemenggalan kepala pemimpin. Namun, sekarang Chang Sanyin telah pergi ke Hei Loulan, saat mereka bertemu dalam pertempuran lagi, suku Hei pasti akan melindunginya. Saat itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kekhawatiran saudara angkatnya. Liu Wenwu tersenyum ringan, menepuk bahu Mo Xikuang, hehehe, saudara ketiga, kamu adalah pejuang yang tak tertandingi yang dapat dengan mudah mengambil kepala musuh, tentu saja aku percaya padamu. Kakak, kamu lupa tentang saudara kedua. Selama dia keluar dari kultivasinya yang tertutup, kita bertiga akan dapat bekerja sama, apa yang perlu ditakutkan di seluruh dataran utara. Mo Xikuang tertawa. Saudara kedua, mata Liu Wenwu berbinar, tekanan di hatinya terangkat, benar, saat saudara kedua keluar, Chang Sanyin bukanlah tandingan kita saat kita bekerja sama. Namun, sekarang, kita tidak perlu repot-repot dengan suku Hei, ini adalah suku yang merepotkan. Kita harus menguasai wilayah barat dan mengumpulkan kekuatan, serta memperkuat diri kita sendiri. Lakukan saja apa yang kau inginkan, saudaraku, aku akan mengikutimu. Pada saat yang sama, di kelompok lain, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, hahaha, setelah hari ini, berita tentang pertemuan para pahlawan Yutian akan menyebar, semua kekuatan di sekitar sini akan merasakan sakit kepala yang hebat. Saudara Sanyin, pasukan serigalamu pasti akan membuat mereka curiga dan takut. Fang Yuan memiliki kekuatan yang hebat,
Hei Loulan telah memperhatikannya sejak lama. Sekarang setelah dia bergabung dengannya dengan sukarela, pemimpin suku Hei ini pasti harus membangun hubungan dengannya. Dia tidak hanya memperlakukan Chang Sanyin sebagai sederajat, ketika mereka berbicara, dia bahkan mulai memanggilnya saudara. Fang Yuan mendengar kata-kata Hei Loulan dan tahu ini adalah penyelidikan rahasia, jadi dia tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, aku tidak mengharapkan keuntungan seperti itu. Saat itu di Lembah Bawang, aku meninggalkan beberapa serigala. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun, mereka akan berkembang sejauh ini. Ge Guang di sampingnya juga berkata, itu benar, ketika Tuan Tetua tertinggi keluar dari Lembah Bawang, jumlah serigala yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan kita semua. Sebenarnya, setelah Fang Yuan pergi ke Lembah Bawang sendirian, dia membuka gerbang bintang dan menghubungkannya ke tanah terberkati Hu Immortal, membawa keluar sebagian besar serigala di dalamnya. Ketika dia memimpin kelompok serigala kembali ke suku Ge, hampir semua orang terdiam. Dengan cara ini, seluruh suku Ge menjadi saksinya. Pada saat yang sama, dia menutupi jejaknya di Lembah Bawang. Saat ini, buktinya kuat bagaikan gunung. Hahaha. Keberuntungan saudara San Yin benar-benar mengagumkan. Membiarkan kelompok serigala berkembang sendiri adalah tindakan yang tidak berdaya, seseorang jarang memperoleh apapun. Saudara berhasil memperoleh beberapa keuntungan, Anda benar-benar individu yang ditakdirkan, bahkan surga. Ingin Anda keluar dari pengasingan sekali lagi. Sejujurnya, setelah Anda menghilang, seluruh dataran utara menjadi sunyi. Surga tidak ingin melihat ini. Ia tidak ingin tokoh agung seperti saudara berakhir di pengasingan di pegunungan. Kata-kata Hei Loulan semuanya sanjungan, kedengarannya seperti seluruh dataran utara hanya memiliki Chang Sanyin. Namun Fang Yuan tersenyum tipis dengan sengaja, tertawa dengan arogan, kali ini, saya ingin membalas dendam, tetapi saya juga ingin beradu argumen dengan Ma Zun, Yang Poying, dan Jiang Baoya. Terakhir, saya ingin memanfaatkan tanah suci pengadilan kekaisaran dan meningkatkan kultivasi saya lebih jauh. Mengatakan demikian, ia bertindak seolah-olah seluruh pengadilan kekaisaran adalah miliknya sendiri. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, bahkan setan air Hao Ji Liu menggigit lidahnya. Bagus, ini adalah aspirasi seorang pria dataran utara sejati. Hei Loulan memuji, mengacungkan jempol ke arah Fang Yuan, mengeluarkan cacing gu saat menyerahkannya kepadanya. Gu yang baik adalah milik para pahlawan, karena saudara San Yin datang kepadaku, itu adalah kehormatan bagiku. Gu tingkat 5 ini adalah hadiah pertemuan kita, terimalah. Fang Yuan melihatnya, ini adalah gu kulit serigala giok kura-kura, pertahanannya sangat hebat. Fang Yuan pernah mendengar resep gu ini di kehidupan sebelumnya, gu kulit serigala giok kura-kura tingkat 5 dibuat menggunakan kaisar serigala punggung penyu yang masih hidup. Jika benar-benar ada kaisar serigala punggung penyu, Fang Yuan lebih suka itu menjadi bagian dari pasukannya, daripada mengorbankannya dan mengubahnya menjadi gu. Meskipun Fang Yuan dapat menggunakan harta surga kuning untuk mendapatkan gu tingkat 5 juga, gu kulit serigala giok kura-kura ini cocok dengan jalur perbudakannya. Akan membutuhkan banyak waktu, usaha, dan yang terpenting, batu esensi abadi, untuk mendapatkan gu seperti itu. Bagaimanapun, Fang Yuan hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa. Sekarang gu ini diberikan kepadanya secara gratis, itu akan menjadi yang terbaik. Baiklah kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerimanya. Fang Yuan berkata sambil memegang gu ini tanpa ragu-ragu. Bab 500, terjebak di dalam dan luar, menebas duri dan tanaman merambat. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 12 hari kemudian, di ruang rahasia, Fang Yuan duduk di atas bantal dengan kedua mata tertutup, seluruh tubuhnya tegang, dan pikirannya tenang dan tenteram. Perhatiannya hanya terfokus pada gu kulit serigala giok kura-kura yang ada di dalam lubangnya. Saat ini, gu itu melayang di atas laut purba di dalam lubang pertamanya, esensi purba terus-menerus dituangkan ke dalamnya, yang menyebabkan gu memancarkan cahaya berwarna giok. Cahaya itu terpancar dari lubangnya, dan menerangi seluruh tubuh Fang Yuan. Secara bertahap, sinar cahaya itu meredup. Seluruh gu kulit serigala giok kura-kura menghilang menjadi partikel-partikel fluoresensi kecil, hancur total. Fang Yuan sudah siap secara mental. Gu kulit serigala giok kura-kura perlu dikonsumsi, dan akan meninggalkan jejak pada tubuh Master Gu, mirip dengan gu kulit perunggu dan gu tulang besi. Beberapa hari terakhir ini aku terus-menerus menyendiri, tubuhku akhirnya disempurnakan menjadi kulit serigala giok kura-kura.
Fang Yuan perlahan membuka matanya, dan menarik kembali manset lengan bajunya untuk memeriksa kulit di lengannya. Kulitnya masih mempertahankan warna alami daging, tetapi ketika Fang Yuan mengeluarkan belati dan dengan kejam menebas lengannya, efek dari gu kulit serigala giok kura-kura langsung aktif. Ketika belati menyentuh kulitnya langsung berubah menjadi hijau kekuning-kuningan, sementara garis-garis samar cangkang kura-kura berdenyut keluar. Memotong kulit itu, mirip dengan benturan dengan besi, atau mungkin giok, tetapi kulitnya masih mempertahankan tingkat kelenturan. Fang Yuan mengangguk puas, gu kulit serigala giok kura-kura adalah peringkat 5, kekuatan pertahanannya benar-benar luar biasa. Yang terpenting, tidak memerlukan penggunaan aktif, selama seseorang diserang, sifat pertahanannya akan aktif, sangat praktis karena tidak ada esensi purba yang dikeluarkan dalam prosesnya. Tidak sulit bagi seorang gu immortal untuk memperoleh gu peringkat 5, meskipun bagi Master Gu Fana, mereka cukup langka. Bagi sejumlah besar Master Gu peringkat 5, mereka hanya memiliki satu gu peringkat 5. Beberapa bahkan tidak memiliki gu tingkat 5, tetapi malah menggunakan gu tingkat 4 sebagai pengganti. Setelah bertemu Fang Yuan, Hei Loulan segera menggunakan gu kulit serigala giok kura-kura untuk memikatnya, yang, di mata orang-orang yang lewat, merupakan investasi yang sangat besar. Di mata Fang Yuan, gu tingkat 5 tidaklah banyak, tetapi itu membuatnya merasakan ketulusan dari Hei Loulan. Modifikasi kulit serigala giok kura-kura sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekuatanku. Fang Yuan duduk diam di atas bantalnya, memanfaatkan setiap menit sebaik-baiknya, dengan tekun meningkatkan kekuatannya. Dia mengirimkan kekuatan 10 Jun Gu. Gu ini seperti beban besi. Setelah diresapi dengan esensi purba, ia menggantungkan dirinya di atas kepala Fang Yuan, dan setelah itu berkembang dengan cahaya yang memuliakan, menutupi seluruh tubuhnya sambil mengukir tanda dao jalur kekuatan tertentu ke tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Fang Yuan perlahan dan mantap tumbuh. Untuk beberapa waktu, ia mengolah kekuatannya tanpa henti. Ia telah menghabiskan 5 kekuatan gu 10 Jun yang ia beli sebelumnya. Sekarang, ia harus menggunakan inventaris suku Hei untuk memperoleh lebih banyak kekuatan gu 10 Jun. Sekarang, tubuh Fang Yuan mengandung kekuatan 60 Jun, yang tersimpan di kedalaman tubuhnya. 10 Jun adalah kekuatan 300 Jin, 60 Jun sama dengan 1800 Jin kekuatan. Di bumi, Green Dragon Crescent Blade 1 beratnya hanya 82 Jin. Aku sudah memurnikan tubuh ini dengan kulit serigala giok kura-kura, jadi, tubuh ini bisa menampung sekitar 100 Jun kekuatan. 100 Jun kekuatan atau lebih akan berada dalam kisaran alam peringkat 5. Resep gu kekuatan Jin dan gu kekuatan Jun adalah penemuan gu abadi peringkat 7. Dibandingkan dengan gu kekuatan binatang tradisional, keduanya lebih mudah dimurnikan, sementara pada saat yang sama lebih murah, dan karenanya tersebar luas di utara. Fang Yuan meninggalkan gu hantu binatangnya, dan mengambil gu kekuatan Jun, tidak hanya untuk mengikuti perkembangan terkini, tetapi juga untuk membuat jalannya lebih mudah, memungkinkannya untuk menyamarkan identitasnya sendiri. Namun, gu kekuatan Jun tidak dapat memecahkan masalah mendasar jalur kekuatan. Fang Yuan memiliki 60 Jun kekuatan di dalam dirinya, tetapi dalam praktiknya hanya dapat mengerahkan sebagian kecilnya. Untuk memecahkan masalah tersebut, ia harus mengandalkan gu upaya habis-habisan. Gu upaya habis-habisan dapat memungkinkan seorang Master Gu untuk menggunakan seluruh kekuatan tubuh mereka, memungkinkan mereka kebebasan penuh untuk mengerahkan kekuatan, itu benar-benar gu inti dari jalur kekuatan. Oleh karena itu, Fang Yuan memutuskan bahwa itu akan menjadi gu vital bukaan kedua miliknya. Namun, gu upaya habis-habisan ini hanyalah gu tingkat 3, dan berada di negeri asing mengakibatkannya ditekan ke tingkat 2. Fang Yuan memiliki resep untuk gu upaya habis-habisan tingkat 4, jadi, selama dia berada di dataran utara saat dia menyempurnakan gu ke tingkat 4, itu tidak akan terpengaruh oleh penekanan, namun, akan sulit untuk terus mengumpulkannya. Kulit serigala giok kura-kura membantu menahan beban kekuatanku, tetapi tidak menguntungkan jalur perbudakan. Meskipun aku memiliki 2 bukaan, aku hanya memiliki 1 tubuh. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang dapat memenuhi semua kebutuhan seseorang. Saat meningkatkan jalur kekuatan, dia tidak dapat secara bersamaan meningkatkan jalur perbudakan. Jika ia ingin memajukan jalur perbudakan, Fang Yuan seharusnya tidak menggunakan gu kulit serigala giok kura-kura, melainkan gu tingkat 5 yang berbeda,
yang dikenal sebagai Gu Totem Serigala. Gu ini dapat digunakan untuk menyimpan kawanan serigala. Kawanan serigala akan disimpan di kulitnya, dan untuk setiap serigala liar yang ia pelihara, tato serigala juga akan terbentuk di kulit Fang Yuan. Banyak Master Gu jalur perbudakan akan memilih Gu Totem yang sesuai, dan menyimpan pasukan elit mereka di tubuh mereka sendiri. Di saat-saat kritis, Master Gu akan mengungkapkan kekuatan elit mereka, memanggil mereka dan membuat mereka bertarung. Seperti sebelumnya, Fang Yuan menggunakan Gu Tulang Ketidakkekalan tingkat 4, yang memungkinkannya untuk lebih memperkuat jiwanya. Namun, Gu Tulang Ketidakkekalan tidak menguntungkan jalur kekuatan. Fang Yuan mungkin adalah Master Gu dari jalur kekuatan dan perbudakan, tetapi itu tidak sederhana. Mudah untuk menyebabkan bencana bagi kedua jalur. Masalah Fang Yuan jauh dari itu. Spring Autumn Cicada berangsur-angsur pulih, sekali lagi menempatkannya di bawah tekanan kematian. Seringnya ia keluar masuk tanah terberkati Hu Immortal menyebabkan persediaan Gu kunang-kunang cahaya bintangnya menyusut. Keinginan besar Sekte Bangau Abadi terhadap tanah terberkati Hu Immortal, perhatian kekuatan misterius karena Gu Perjalanan Abadi yang tetap, masalah pemulihan Gu Perjalanan Abadi yang tetap dan lumpur bubur, bencana duniawi tanah terberkati Hu Immortal, krisis mengenai kematian Gunung Danghun, dan terus-menerus berpura-pura menjadi Chang San Yin, dan tekanan mental untuk memastikan aku tidak menunjukkan kelemahan atau kekurangan apapun. Situasinya mengerikan, bahkan dapat dikatakan bahwa ia dikepung dari semua sisi. Tetapi karena krisis, aku dapat menantikan saat ketika aku memotong duri dan terbebas dari kekhawatiran. Fang Yuan tertawa dingin, mengatur keadaan pikirannya, dan meninggalkan ruang rahasianya. Di luar ruang rahasia berdiri dua Master Gu peringkat 3, berdiri seperti penjaga. Identitas Raja Serigala adalah alasan utama untuk situasi ini. Setelah tiba di kamp suku Hei, mereka segera memutuskan untuk melindunginya dengan ketat. Salam, Tuan Raja Serigala. Ketika kedua Master Gu melihat Fang Yuan keluar, mereka segera memberi hormat dan melapor kepadanya. Tuan Hei Loulan mengundang tuan-tuan lainnya untuk menghadiri perjamuan untuk melakukan urusan penting. Setelah kembali ke kompleks suku Hei, Hei Loulan mengadakan satu pesta besar selama hampir 3 hari, dan menghabiskan 5 hari di pesta yang lebih kecil. Beberapa undangan dikirim ke Fang Yuan, tetapi dia sibuk berkultivasi, setiap undangan yang dikirim ditolak mentah-mentah olehnya. Fang Yuan sedang berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatannya, yang juga sesuai dengan watak angkuh dan luhur Chang San Yin. Meskipun kali ini, perjamuannya luar biasa. Ada hal penting yang harus dibahas. Langkah Fang Yuan terhenti, dan dia mengubah sikapnya yang biasa terhadap perjamuan. Ayo pergi. Ruang rahasia itu dibangun di bawah tanah. Fang Yuan keluar dari ruang rahasianya dan tiba di atas tanah. Tirai malam telah menyelimuti langit, bintang-bintang bertebaran. Bergegas ke perjamuan, seperti yang dia duga, itu adalah masalah sumpah darah. Hari-hari ini, perjamuan tidak memiliki dekadensi Hei Loulan yang biasa, melainkan lebih fokus pada pembicaraan antara para pemimpin yang menegosiasikan kontrak aliansi. Pertemuan para pahlawan ini hanyalah tahap awal untuk membangun persatuan sejati, yang akan menyatukan kekuatan semua pihak menjadi satu aliansi. Kontrak aliansi telah menyetujui berbagai hal, dan para pemimpin sekarang bekerja untuk kepentingan suku masing-masing. Fang Yuan melihat isinya dan tidak melihat masalah, jadi bersama semua orang, dia menggunakan Gu Sumpah Racun. Gu Sumpah Racun memiliki kekuatan untuk membatasi, dan juga merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan bersama. Tetapi Fang Yuan adalah pengecualian. Dia memiliki Gu Pemakan Kata-Kata. Dalam 200 tahun, Gu ini akan dikembangkan oleh seorang kepala suku Gurun Barat. Ketika dia berada di kota klan Sang, dia menggunakannya untuk membatalkan sumpah racunnya dengan Bai Ningbing. Dan sekarang dia bisa terhubung dengan surga kuning harta karun. Jika dia ingin menghapus sumpah racunnya, dia hanya perlu memurnikannya lagi. Tenda utama terang benderang, dengan setiap suku memiliki tempat duduknya sendiri. Hei Loulan memegang tempat duduk di tengah, dan yang pertama di sebelah kirinya adalah Fang Yuan, dengan Ge Guang berdiri di belakangnya. Sulit bagi pemimpin suku muda itu untuk menyembunyikan ekspresi bahagianya. Memegang tempat duduk kedua dalam aliansi adalah hasil dari berpegang teguh pada Fang Yuan. Keuntungan mereka melampaui suku berukuran sedang biasa. Duduk setelah Fang Yuan adalah para pemimpin suku besar, suku Wang, suku Fang, dan suku Ye. Sementara di bawahnya adalah para pemimpin suku berukuran sedang,
dan akhirnya para pemimpin suku skala kecil, serta para ahli jalur iblis peringkat 4. Sekarang, aliansi memulai agregasi awalnya, sebelum mereka hanya seperti pasir lepas. Hahaha, sekarang semua orang adalah keluarga. Menurut tradisi konvensional, setelah membentuk aliansi, kita perlu mengadakan pesta besar. Tapi tradisi dan konvensi ini benar-benar omong kosong. Aku sudah memikirkan sesuatu yang lebih baik, daripada mencaplok kekuatan yang lebih lemah itu, kita harus mengumpulkan serigala liar. Hei Loulan memulai pidatonya. Segera, semua mata terpusat pada wajah Fang Yuan. Raut wajah Fang Yuan tampak acuh tak acuh, matanya menyapu seluruh ruangan, dalam hatinya dia mengerti bahwa dengan ikut serta, dia telah mengubah sejarah. Dia samar-samar ingat, 500 tahun yang lalu di kehidupan sebelumnya, setelah aliansi Hei Loulan terbentuk, dia segera menyerang timur, melancarkan perang berdarah dengan suku Dongfang. Tapi ini bagus, meskipun Hei Loulan menang atas suku Dongfang, dia menderita kerugian besar dalam prosesnya. Hei Loulan jelas mempertimbangkan Kaisar Serigala Malamku, yang sudah diduga. Dengan Kaisar Serigala Malam, dia bisa menggabungkan banyak kelompok binatang buas ke dalam pasukannya. Perluasan kelompok serigala akan menjadi hal yang hebat bagiku. Fang Yuan memikirkannya sejenak, dan mengangguk kepada semua orang, kalau begitu, aku akan melakukan bagianku. Tidak seorang pun di Kam yang keberatan. Semakin banyak jumlah serigala, semakin banyak yang akan mereka dapatkan, sementara menderita lebih sedikit korban, mempertahankan kekuatan suku mereka sebanyak mungkin. Hei Loulan sangat bergantung pada Chang Sanyin, semua orang mengerti dan setuju. Akan sangat memalukan jika memiliki guru besar jalur perbudakan dan tidak menggunakannya. Mengenai peningkatan tajam kekuatan Raja Serigala, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak menyadari Gu pemakan kata-kata, dan memiliki kepercayaan penuh pada Gu sumpah racun. Karena perjanjian telah terbentuk, mereka tidak perlu khawatir bahwa Raja Serigala akan memanfaatkan kepentingan mereka. Segera setelah diskusi mereka, seluruh aliansi suku Hei mulai bekerja secara aktif. Para Master Gu dari suku-suku besar dan kecil mendedikasikan diri mereka untuk memperluas kawanan Serigala Fang Yuan.